Kita akan bahas soal mengupas lebih dalam lagi soal kurikulum Merdeka. Nah, udah mulai ya? Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saat ini saya lagi ada di Big Land Hotel. Nah, Big Land Hotel ini adanya di Kota Bogor, di Kota Hujan ya, Kota Bogor. Itu salah satu kota favorit saya, meskipun macetnya luar biasa, tapi saya suka di Bogor. Karena apa? Karena makanannya enak-enak. Nah, ngapain Om Tri di Bogor? Ya seperti biasa, saya ke Bogor dalam konteks dalam acara literasi digital bareng sama teman-teman Kominfo. Ini kota ke-30 sekian, saya sampai lupa sudah mengunjungi berapa kota, berapa kabupaten kota, pokoknya ke-30 sekian lah. Ini kota ke-30 sekian yang saya kunjungi dalam acara literasi digital sama teman-teman Kominfo. Nah, ini akhir tahun itu biasanya sangat padat, setiap minggu pasti berangkat gitu untuk kejar target lah, kejar restoran, jumlah siswa ya, jumlah audiens yang terliterasi. Targetnya sih 250.000 kalau nggak salah. Oke, ini hari hari Senin. Saya ngisinya nanti 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang hari Selasa, saya ngisinya Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang hari Selasa, saya ngisinya Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu pulang. Gitu. Atau mungkin Jumat malam, nanti lihatlah. Oke, karena acaranya baru mulai besok, hari Rabu. Jadi hari ini saya memang sengaja datang lebih dulu supaya seolah saya malas bermacet-macetan di jalan. Nah, jadi sekarang bisa santai, bisa istirahat. Sambil nunggu nanti malam ada gladi resik. Nah, sebelum gladi resik dimulai, kita akan sharing-sharing dulu nih, seperti biasa. Kita akan sharing-sharing soal 3 hal ya teman-teman ya, seperti biasa ya, di channel YouTube-nya PT Kompas Digital Internasional. Yang pertama adalah soal dunia per-SMK-an, itu yang jadi topik utama bahasan kita. Yang kedua soal digital marketing. Oke, yang ketiga itu soal PT Kompas Digital Internasional. Nah, sore ini kita akan bahas soal mengupas lebih dalam lagi soal kurikulum Merdeka. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah sedikit beberapa kali menyinggung ya soal kurikulum Merdeka. Dan di video terakhir sebelum ini, entah yang kalau di-uploadnya saya kurang hafal ya. Tapi di video pembahasan soal kurikulum Merdeka yang sebelumnya, nah itu lebih pas. Itu saya membandingkan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Apa sih perbedaan dasarnya? Nah, di sore hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi soal kurikulum Merdeka. Topiknya apa? Topiknya adalah alokasi waktu mata pelajaran SMK di kurikulum Merdeka. Ini penting, makanya disimak ya. Gitu. Nah, oke, kita mulai. Salah satu perbedaan besar antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu ada pada strukturnya. Struktur kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 yang sangat berbeda. Nah, salah satu poin pentingnya yang paling besar porsinya di strukturnya adalah alokasi waktu pelajaran SMK. Baik di kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Dan ini berlaku untuk SMK negeri, SMK swasta, dari Sabang sampai Merauke, ini semuanya berlakunya sama. Sambil minum. Gitu. Jadi alokasi waktu belajar itu berubah drastis. Oke.
kita sedikit mengupas di video yang sebelumnya ya. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton atau ke skip. Oke. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa salah satu perbedaan besar antara kurikulum ke-13 dan kurikulum Merdeka ada di struktur kurikulumnya. Jadi kalau di kurikulum K13 itu penjurusan program keahlian itu sudah mulai dari kelas 1. Nah, ini yang real terjadi, yang kami hadapi, yang saya hadapi ketika bermitra dengan SMK. Gitu. Jadi seperti teman-teman ketahui, PT Kombas Digital Internasional itu sudah menjadi mitra kelas industri itu sejak tahun 2019. Gitu. Kalau saya sendiri mulai terlibat di 2019-2020 lah. Gitu. Ada beberapa sekolah yang sudah menjadi mitra industrinya PT Kombas Digital Internasional seperti SMK Negeri 1 Bawang, SMK Negeri 1 Banyumas, SMK Negeri 1 Selawi, SMK Negeri 1 Boyolali, SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung, gitu. Dan beberapa yang lainnya. Itu yang kemudian kami intens MOU, sinkronisasi, magang guru sampai guru tamu. Gitu. Nah, kalau di SMK-SMK yang tadi saya sebutkan, ketika mereka masih pakai kurikulum K13, itu ketika ada siswa masuk ke satu jurusan tertentu, itu sudah langsung diarahkan. Ini saya ambil sampelnya adalah dari jurusan, kalau dulu namanya jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, sama jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Gitu. Itu nama di kurikulum K13. Nah, jadi kalau misalnya di K13 begitu ada siswa masuk kelas 1, itu mereka sudah langsung disuruh milih. Yang BDP misalnya. Langsung disuruh milih, kamu mau masuk ke kelas bisnis online atau kamu masuk ke kelas bisnis retail. Karena kan kalau misalnya jurusan pemasaran itu dibagi jadi 2, BDP ya. BDP dibagi jadi 2, kelas bisnis online dan kelas bisnis retail. Itu begitu masuk kelas 1 langsung ditanya, kamu mau masuk kelas bisnis online atau kamu mau masuk kelas bisnis retail. Kalau kamu masuknya kelas bisnis online, itu berarti langsung didampingi secara intensif oleh PT Kombas Digital Internasional. Jadi masuk ke kelas industrinya Kombas. Tapi kalau ternyata mereka memilih retail, itu nanti didampingi sama mitra industri yang lain. Ada Alfa, ada macam-macam lah. Jadi kelas 1 sudah langsung spesifik dijuruskan. Nah, bedanya kalau di kurikulum Merdeka itu di kelas 1 atau di kelas 10 mereka belum dijuruskan. Jadi di kurikulum Merdeka di kelas 10 atau di kelas 1 SMK itu mereka belajar hal-hal yang sifatnya umum. Belum dijuruskan. Nah, pola ini sama kayak kalau kita kuliah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan bangku kuliah sudah pasti tahu sama yang namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Itu kalau misalnya kita pertama kali masuk kuliah itu kita dapatnya MKDU dulu nih. Belum dijuruskan. Nah, SMK mengambil pola yang sama. Di tahun pertama, di kelas 10, di kelas 1 SMK itu mereka belajar materi dasar dulu. Nah, materi dasar ini kemudian dibagi jadi 2 kelompok mata pelajaran istilahnya. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum. Yang kedua adalah kelompok mata pelajaran kejuruan. Itu ya. Jadi di kelas 10, semua SMK mau negeri mau swasta, dari Sabang sampai Merauke, itu pasti mata pelajarannya hanya ada 2 kelompok mata pelajaran besar. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum. Yang kedua adalah kelompok mata pelajaran kejuruan. Itu dicatat. Nah, kelompok mata pelajaran umum itu isinya apa saja? Nah, kelompok mata pelajaran umum yang pertama adalah
mata pelajaran agama dan budi pekerti. Itu jadi satu tuh. Pendidikan agama dan budi pekerti itu jadi satu pelajaran. Nah, pendidikan agamanya kemudian dibagi jadi macam-macam. Ada pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik, pendidikan agama Buddha, pendidikan agama Hindu, dan satu lagi pendidikan agama Konghucu. Jadi Konghucu sudah diakui. Gitu. Tapi sama, semuanya ada dan budi pekertinya. Jadi pendidikan agama titik-titik dan budi pekerti. Gitu. Jadi semua siswa wajib mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Gitu. Itu total jam pelajaran per tahunnya sekitar 108 jam pelajaran per tahun. Gitu, itu sekitar 90 minggu kalau nggak salah. Pertama jadi itu ya. Jadi pertama adalah pendidikan agama titik-titik dan budi pekerti. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Gitu, pendidikan Pancasila itu total jam pelajarannya, kalau tadi pendidikan agama dan budi pekerti itu 108 jam pelajaran per tahun, kalau pendidikan Pancasila itu 72 jam per tahun. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu cukup banyak, 144 JP per tahun. Setelah itu ada penjas, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu sekitar 108 JP per tahun, sama seperti pendidikan agama dan budi pekerti. Setelah itu ada pendidikan sejarah, itu 72 jam, 72 JP, sama satu lagi seni budaya. Nah, seni budaya ini ada pilihannya. Gitu. Seni budaya itu ada pilihannya seni musik, seni rupa, seni teater dan seni tari. Jadi ada seni musik, seni rupa, teater dan tari. Ada 4. Dan ini siswa wajib mengambil salah satu. Nah, saya kurang paham kalau misalnya ternyata ada yang pengen ngambil 2, boleh atau enggak, ini saya kurang paham ya. Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang nonton video ini bisa kasih komentar. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran muatan lokal. Ini tergantung sama sekolahnya. Jadi total JP jam pelajaran per tahun untuk kelompok mata pelajaran umum adalah 576 JP. Nah, ini kan yang basicnya ya. Nah, selain kelompok mata pelajaran umum, itu ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah, apa sih kelompok mata pelajaran kejuruan? Kelompok mata pelajaran kejuruan adalah yang tadi saya bilang sebagai MKDU, mata kuliah dasar umum. Gitu. Nah, ini sudah sedikit lebih spesifik meskipun belum sudah sedikit lebih spesifik tapi belum spesialisasi gitu. Nah, di kelompok mata pelajaran kejuruan ini yang pertama ada matematika itu 144 JP, kemudian bahasa Inggris 144 JP. Terus yang berikutnya ini yang keren adalah mata pelajaran informatika yaitu 144 JP. Apa itu informatika nanti saya ulas khusus ya. Saya bikin satu video khusus soal apa itu mata pelajaran informatika. Tapi nanti. Setelah itu ada dasar-dasar kejuruan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan jurusannya. Jadi kalau misalnya jurusan pemasaran berarti nanti nama mata pelajaran adalah dasar-dasar program pemasaran. Gitu. Atau dasar-dasar program perkantoran. Itu nanti tergantung jurusannya dia apa. Gitu. Nah, ini juga punya
poin sangat besar. Jadi kalau misalnya tadi rata-rata paling banyak adalah satu tahun itu cuma 144 JP, kayak misalnya tadi ya matematika, bahasa Inggris, terus informatika itu 144 JP. Nah kalau misalnya dasar-dasar kejuruan ini sampai 432 JP gitu. Jadi kalau misalnya ini contoh ya. Contoh, jadi kalau misalnya di jurusan pemasaran, jadi dibagi di mata pelajaran dasar-dasar pemasaran itu sudah belajar basic fundamental soal ilmu pemasaran. Tapi belum dipisah jadi online sama retail, belum, masih umum. Maka itu yang kemudian saya bilang ini adalah MKDU-nya. Gitu. Kenapa? Supaya siswa punya gambaran secara utuh, menyeluruh dan holistik. Gitu. Karena pengalaman saya yang mendampingi siswa dengan kurikulum K13 itu begitu kita kelas 1, dia kelas 1 sudah langsung dispesifikan ke online misalnya, itu mereka tidak punya wawasan soal bisnis retail. Begitu juga sebaliknya. Ketika anak-anak di awal sudah masuk ke bisnis retail, mereka nggak punya wawasan soal bagaimana bisnis online itu berjalan. Padahal ini penting. Jadi di awal memang saya setuju dengan kurikulum Merdeka ya. Di awal memang anak-anak jangan dijuruskan dulu. Di kelas 1, kelas 10, kelas 1 SMK, kelas 10, itu mereka jangan dijuruskan dulu, tapi mereka harus tahu pengetahuan yang sifatnya fundamental, yang sifatnya umum, yang sifatnya holistik. Jadi kalau misalnya di jurusan mereka memilih jurusan pemasaran, ya mereka harus belajar basic dari dua-duanya. Basic yang pemasaran online sama basic pemasaran yang offline, yang retail. Supaya mereka punya gambaran yang utuh. Oh ini loh, dunia pemasaran tuh seperti ini loh. Begitu. Jadi saya pribadi setuju sama yang kemudian digagas di kurikulum Merdeka untuk yang kelas 10. Itu kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi di kelas 10 itu siswa hanya ada 2 mata pelajaran besar. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum, yang kedua kelompok mata pelajaran kejuruan. Kelompok mata pelajaran umum terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Itu nanti agamanya ada macam-macam tadi ya. Terus yang kedua, pendidikan Pancasila. Yang ketiga, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang keempat, bahasa Indonesia. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, seni budaya. Dan yang ketujuh, muatan lokal. Itu untuk kelompok mata pelajaran umum. Nah, ada juga yang masuk ke kelompok mata pelajaran kejuruan. Ini terdiri dari pertama matematika, kedua bahasa Inggris, ketiga informatika, nanti kita akan bahas khusus soal informatika, kemudian dasar-dasar kejuruan. Nah ini informatika dan dasar-dasar kejuruan ini yang kemudian jadi pembeda paling besarnya. Nah kalau yang di dasar-dasar kejuruan itu berarti ini yang tadi saya sebut sebagai MKDU, mata kuliah dasar umum. Kita belajar hal-hal yang fundamental, hal-hal yang basic, hal-hal yang holistik soal jurusan yang mereka ambil. Begitu. Ini kerennya. Gitu. Jadi saya contohkan ya, kalau contohnya tadi adalah jurusan pemasaran, berarti mereka juga belajar dua halnya, basic-basic bisnis online sama basic-basic bisnis offline. Mereka belajar dua hal itu supaya mereka punya gambaran yang utuh bahwa bisnis itu ada yang online, ada yang offline. Ini fundamental yang sangat penting yang kemudian sempat kelewat di kurikulum 13. Ini yang kemudian diperbaiki. Oke, itu sedikit bocoran soal kurikulum Merdeka, alokasi waktu pelajaran siswa SMK kelas 10 atau kelas 1 SMK
di kurikulum Merdeka. Video berikutnya saya akan bahas yang kelas 2 dan kelas 3 ya, kelas 11 dan kelas 12. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Saya mau ngecek ke bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di komentar di bawah. Kalau misalnya suka, merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.